Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara, kalau kita melihat ada kata air mata. Nah, air mata ada hubungannya dengan orang yang menangis. Orang menangis tentu ada pemicunya. Dan penyebab orang menangis sangat beragam. Ada menangis karena bahagia, ada juga karena terharu. Tapi yang paling sering menangis ketika orang mengalami kesusahan dan penderitaan. Alkitab banyak mencatat tentang air mata. Air mata umat Tuhan karena berbagai pergumulan yang dialami oleh mereka. Tapi dalam pergumulan umat Tuhan, Allah akan bertindak untuk menghapus air mata mereka dari muka mereka. Firman Tuhan mengatakan lewat Yesaya 25 ayat 8 bahwa Tuhan Allah akan menghapus air mata. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti ayat yang telah kita baca di dalam Mazmur 56 ayat 9 bahwa air mata kita Tuhan taruh di dalam kirbatnya. Nah, kalau ada pujian lama mengatakan kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mataku jadi permata. Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini, air mata jadi permata. Nah, saudara, jadi ketika kita mengeluarkan air mata, entahkah air mata itu air mata kesedihan, air mata kesusahan, air mata ketika kita kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, ataupun perekonomian keluarga lagi memburuk, atau air mata kita itu karena kita menderita sakit yang berkepanjangan, mungkin juga kita diperlakukan secara tidak adil, dikhianati, dikecewakan. Apapun air mata kita itu, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah air mata kita menjadi permata. Bahkan Tuhan menampung air mata kita di dalam kirbatnya. Nah, ada kalimat sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Dalam terjemahan lain mengatakan, you know how trouble I am. Jadi Tuhan itu peduli dengan air mata kita. Tuhan peduli dengan kesusahan kita. Tuhan peduli dengan penderitaan kita. Di dalam Markus 4 ayat 38, ketika murid-murid membangunkan Tuhan Yesus, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Karena saat itu perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya dipenuhi dengan air karena terjadi angin ribut yang begitu hebat. Tapi saudara melihat ketika murid-murid berkata, "Tuhan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saat itu juga Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Begitu juga seringkali ketika kita mengalami pergumulan, kita mengalami penderitaan. Mungkin kita berkata, "Tuhan, apakah engkau tidak peduli dengan kesengsaraanku? Apakah engkau tidak peduli dengan air mataku?" Tapi renungan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan peduli dengan penderitaan kita. Tuhan peduli dengan air mata kita. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Matius 9 ayat 35 sampai ayat 39. Di situ menceritakan bahwa belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang yang sakit, menderita, maka Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan melenyapkan penyakit dan kelemahan karena apa?
Tuhan mempunyai belas kasih yang begitu besar buat orang banyak saat itu dan juga buat kita semua. Di dalam Mazmur 126 ayat 5-6 dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua pada pagi hari ini, apakah kita memiliki air mata yang disimpan di kirbat atau di dalam catatan Tuhan? Jadi di saat kita mencucurkan air mata, di saat kita menangis di kaki Tuhan, ingat di dalam ayat 6 katakan orang yang berjalan maju. Jadi tetaplah berjalan maju. Walaupun saat ini kita menangis, walaupun saat ini kita dalam pergumulan, tetaplah menabur. Karena apa? Di saat kita menabur, firman Tuhan katakan, kita pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi penderitaan kita, mungkin tidak ada orang yang tahu di saat kita menangis. Bahkan banyak orang yang tidak mengerti bahasa air mata kita. Tapi ingat, Yesus mengerti bahasa air mata kita. Ketika kita menangis di kaki Tuhan, Tuhan akan menampung air mata kita. Tuhan akan mengubah air mata kita menjadi permata. Jadi air mata yang kita keluarkan kepada Tuhan Yesus itu tidak sia-sia, bahkan akan menjadi permata yang indah dan berharga. Asalkan apa? Mari kita tetap menabur. Di saat kita menangis, di saat kita dalam penderitaan, kita bawa itu semua di kaki Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti apapun yang kami rasakan dan alami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mempercayakan hidup kami bahwa Engkau menampung setiap air mata kami. Penderitaan kami Tuhan tetap berada di dalam catatan-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan mengubah segala pergumulan kami menjadi kemenangan buat kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat pemerintah kami, bangsa Indonesia, mulai dari pemerintah pusat, daerah sampai ke terkecil sekalipun. Tuhan tolong setiap pejabat-pejabat pemerintah yang ada. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Engkau. Setiap gereja-gereja dari berbagai denominasi sebagai tubuh Kristus, biarlah ada kesatuan, kesehatian hati Tuhan untuk memenangkan jiwa buat hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bahkan kami berdoa saat ini buat mereka yang mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami sakit, mengalami kelemahan, ada air mata yang tidak bisa terkatakan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau pasti melawat, Engkau pasti menolong umat-Mu Tuhan. Engkau akan mengubah air mata, kesusahan menjadi hal yang indah, hal yang berkenan Tuhan Yesus dan mulia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Dan kami mau jalani hari ini Tuhan dengan mempunyai iman bahwa Tuhan selalu peduli dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.